Nah, ini tim humas kita Masjid Al-Ikhlas Depok Mahareja menuju tempat tugas, yaitu di lapangan untuk mengatur jalannya sholat Idul Adha. Ini Syekh Nurul sama Om Agus. Kepada warga RW 12 diumumkan 15 menit lagi kita akan memulai sholat agar mempercepat langkahnya ke masjid. Sekarang waktu jam 6 lewat 15 menit kita akan lakukan sholat. Ini tim humas Depok Maharaja lagi persiapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah illallah, para jamaah. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Diumumkan kepada seluruh jamaah RW 12, sebentar lagi 5 menit lagi kita akan memulai sholat jamaah sholat Id. Mohon kepada Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya. Allah kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha Perumahan Maharaja RW 12 yang menyampaikan beberapa pengumuman mengenai urut-urutan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian insya Allah nanti dilanjutkan dengan laporan atau pembacaan laporan dari kepanitiaan Idul Kurban atau Idul Adha DKM Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Faisal, yang dalam 2 bulan terakhir ini kami panitia menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa melaksanakan kegiatan Idul Kurban di lingkungan RW 12. Kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Adha yang insya Allah Imam Ustadz kita, guru kita, Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz, dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Mulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
La ilaha. Pada jamaah yang masih berada di jalan, silakan mempercepat langkahnya karena sholat id akan segera kita mulai. Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ahmad Faisal. Pada Bapak Ahmad Faisal kami persilahkan. Dan setelahnya dilanjutkan dengan sholat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir akhir kita semua mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya atas nama panitia Idul Adha Masjid Al-Ikhlas menyampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa khutbah imam sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Hartanto Sarjono LC. Semoga isi khutbah yang akan beliau sampaikan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perihal penerimaan hewan kurban. Sampai saat ini kita telah menerima hewan kurban berupa 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak Ibu para kurban yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang ketiga, kepada bapak-bapak sekalian, kami mohon partisipasi dan bantuannya dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan di halaman depan Masjid Al-Ikhlas. Dan kepada seluruh kaum muslimin, kami mengharapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur dalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para kurban dan seluruh panitia yang dengan penuh keikhlasan telah membantu terselenggaranya sholat Idul Adha dan kurban di Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah mencatat dan menerima setiap langkah dan upaya kita sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan atas nama panitia. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mengizinkan kita untuk hadir di tempat salat ini. Semoga ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Tak lupa khatib mengingatkan diri khatib dan juga jamaah semuanya apa yang Allah larang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, momen Idul Adha tak lepas dari bapak para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa keluarga Ibrahim alaihissalam adalah keluarga pilihan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam Al-Qur'an ataupun yang dilafazkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran penting dari keluarga Ibrahim alaihissalam adalah bab ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, pejabat atau rakyat jelata, kaya ataupun miskin, semuanya pasti mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sebagai hamba beriman. Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa dirinya akan ditinggalkan begitu saja cukup mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Jadi dalam kondisi apapun sebenarnya kita sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang yang kesusahan yang merasakan ujian, tapi sesungguhnya kelapangan rezeki dan segala macam yang Allah karuniakan kepada kita hakikatnya adalah ujian. Justru ujian yang tidak enak kita lulus, ujian yang tidak enak justru yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa beliau adalah Khalilullah, pilihan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang di muka bumi hanya ada dua orang. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah telah mengambil kekasih yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabda Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih.
para nabi adalah hamba-hamba Allah pilihan yang ujiannya tidak bisa kita bayangkan. Ujiannya sangat berat, terlebih Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi punya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian disusul orang-orang yang mengikutinya, berikutnya lagi yang mengikutinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita ketahui lama menunggu keturunan tapi tidak kunjung datang. Allah tidak karuniakan keturunan setelah jangka waktu yang lama. Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, dalam kitab Qasasul Anbiya mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai keturunan di usia 86 tahun, di usia yang tidak muda lagi, di usia yang tidak kuat lagi. Setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin, ya Rabbku, wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku hamba-hamba yang saleh, karuniakan keturunan kepadaku keturunan yang saleh. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tanpa. Begitulah hendaknya kita ketika kita diuji dengan ujian apapun, hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan yang Allah karuniakan kepada kita saat ini adalah kondisi yang paling baik untuk kita. Karena boleh jadi ketika doa kita dikabulkan, belum tentu kita lulus untuk bisa menghadapi ujian. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setelah jangka waktu yang panjang itu Allah karuniakan putra. Tapi apakah kemudian itu tidak ujian? Setelah lama menunggu tadi adalah masa ujian, ternyata ujian datang kembali. Yang kedua adalah ujian meninggalkan keluarganya, meninggalkan Ismail yang masih orok, Ismail yang baru lahir beserta ibu. Allah Ta'ala ingin menyampaikan besar-besar, punya misi besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada seluruh manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dikirim ke Makkah membawa putra beliau yang masih orok itu beserta istrinya. Perintah Allah saya tidak akan beliau lakukan. Hajar memanggil Ibrahim yang beranjak jalan menuju Palestina. Wahai Ibrahim, berkali-kali beliau bertanya, berkali-kali beliau memanggil, ya Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ketika istrinya mengatakan, kemana engkau akan pergi? Bukan berarti tanpa ada pekerjaan, bukan berarti tanpa misi, tanpa visi. Mereka berdua justru membangun peradaban, membangun keluarga yang lebih kuat untuk menghadapi masa yang lebih berat. Logika apa dipakai oleh Hajar ketika suaminya apakah dia teman? Apakah dia marah-marah? Apakah dia kemudian kecewa kepada Ibrahim? Tidak. Dia bertanya. Tidak ada kalimat berikutnya. Lalu Hajar mengatakan, "Iya, la yudayyi'una." Kalau demikian, niscaya Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Wahai Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku di wadin ghairi dzi zarra, di lembah ini yang tidak ada apa-apa. Ujian berat. Dan kemudian berlalulah. Siapa yang tahu bahwa sesungguhnya disitulah kemudian menjadi pusat peradaban Islam. Siapa yang tahu di kemudian hari didatangi oleh seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia? Jika Nabi Ibrahim tidak yakin dengan perintah Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertempat di situ, boleh jadi tidak ada Zam-Zam, tidak ada kehidupan di tempat itu. Dan boleh jadi tidak ada Arab, tidak ada bangsa Arab yang lahir dari keturunan Ismail alaihissalam. Setelah kemudian hari ternyata suku Jurhum mengunjungi Hajar dan Ismail. Hingga di usia anaknya menginjak remaja, sedang
nyenang-nyenanginya atau anak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Putra yang lama ditunggunya tidak datang hingga lahir. Kemungkinan pengaruh setan, kemungkinan kita menceritakan diri kita sendiri terpengaruh oleh stres di siang hari, dan boleh jadi yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya Nabi pasti, mimpinya Nabi adalah wahyu. Ujian berikutnya adalah datang dan berdiskusi dengan putranya Ismail alaihissalam. Ya bunai, wahai putraku tercinta, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, anni azbahu, aku menyembelih. Fanzur, bagaimana pendapat salam dengan putranya Ismail, meskipun berjarak, meskipun tinggal di tempat berbeda, tapi masih ada kehangatan. Meskipun tidak ada telekonferensi, tidak ada WhatsApp, tidak ada sarana apapun, tidak ada video call pada masa itu, tetapi ada kedekatan batin antara Ibrahim dan Ismail. Untuk mengikuti acara. Apa jawab Ismail alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam praktis tidak bersama mereka, praktis tidak bersama Ismail. Nabi Ibrahim berpisah dengan keluarga beliau. Hadirin jamaah salat Idul Adha. Pada agama kita, pada kondisi kita terhadap Islam kita, sekiranya kita tidak bisa berpegang teguh dengan keimanan kita, sesungguhnya itulah ujian yang paling berat yang kita hadapi. Dan termasuk ujian bagi kita semuanya adalah ketika Idul Adha ada dua hari berbeda juga. Ini adalah ujian meletakkan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Apakah kita bisa meletakkan mana yang sunnah, mana yang wajib? Semoga ke depan dengan perbedaan-perbedaan ini tidak menyulut api pada masa dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dalam kebaikan semata, dan Allah senantiasa jaga persatuan kita semuanya, dan masalah-masalah fikih, masalah-masalah furu'iyah tidak akan ada selesainya hampir sejak zaman dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang lain dan senantiasa menjaga persatuan. Alhamdulillah. Dan jangan lupa Selesai. nanti pemotongan hewan kurban akan kita, insya Allah kita mulai pukul. Iya, sekarang. Dia lagi.
Alhamdulillah acara sudah selesai. Terima kasih tim Humas. Video ini, video.